Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julkarnain Sirait, SPD MPD, NIDN 0112029204. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Royal Provinsi Sumatera Utara. Bidang ilmu saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut sebagai PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Sistem Informasi semester 1 dengan kode mata kuliah SIPK 1003 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia serta 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mahasiswa juga mempelajari tentang ragam bahasa, kaidah ejaan, kalimat efektif, dan paragraf. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menyusun ringkasan, abstrak, kutipan, dan karya ilmiah sederhana sesuai kaidah akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia serta memahami peran strategisnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam konteks akademik secara terpadu. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang ragam bahasa, kaidah ejaan, kalimat efektif, paragraf, dan jenis teks dalam menyusun teks ilmiah yang sistematis dan logis. Selanjutnya, CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah sederhana yang memenuhi kaidah penulisan akademik meliputi penulisan kutipan, rujukan, abstrak, ringkasan, dan kerangka penulisan yang utuh. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Royal, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dalam perkuliahan, saya menggunakan saluran komunikasi seperti Zoom Meeting dan Google Meet untuk sesi interaktif langsung dan WA Group untuk digunakan sebagai komunikasi informal dan diskusi cepat. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Adapun bobot penilaiannya yaitu keaktifan mahasiswa 15%, tugas 5%, kuis 5%, hasil proyek 35%, UTS 15%, dan UAS 25%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah collaborative learning, problem-based learning, dan project-based learning. Melalui collaborative learning, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau menganalisis teks secara bersamaan. Model pembelajaran problem-based learning digunakan untuk mendorong mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang autentik terkait penggunaan bahasa Indonesia akademik. Sedangkan project-based learning dilaksanakan dengan memberikan proyek akhir berupa penulisan karya ilmiah yang terstruktur. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa referensi dari para ahli,
dan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Saya juga menulis buku yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia pada materi ragam bahasa. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi ragam bahasa yang terdapat pada pertemuan ketiga. Mari simak dan saksikan video pengajaran saya berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi ragam bahasa. Sebelum kita memulai proses perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Bapak masuk kepada materi yang hari ini akan Bapak sampaikan, Bapak mau absensi dulu ya. Adinda Nurfika, Hadir, Pak. Amanda, Dermawan, Dinda, Dinda Rahmadani, Dwi, Filza, Fatli, Hana, Zimi, Juan, Meli. Baik, ada semua ya. Baik, materi kita pada hari ini adalah ragam bahasa. Mungkin di antara kita semuanya sudah mengetahui ya apa itu ragam bahasa. Nah, hari ini kita tentunya untuk menggali potensi yang ada pada diri kita. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu ada berbagai macam hal yang harus kita penuhi. Ada keterampilan berbahasa yang harus kita penuhi. Seperti materi kita minggu yang lalu. Ada yang ingat materi kita minggu yang lalu? Ada, Pak. Oke, silakan. Jelaskan. Materi kita minggu lalu tentang aspek keterampilan berbahasa, yaitu ada 4. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa dalam bahasa Indonesia. 4 keterampilan aspek berbahasa Indonesia itu, yang pertama tadi katanya adalah keterampilan berbicara. Tahu contoh keterampilan berbicara? Ya, silakan berdiri. Keterampilan berbicara itu menyampaikan informasi secara lisan kepada orang lain. Contohnya, hai, apa kabar? Bagus ya. Jadi Bapak kira ya, untuk materi kita minggu yang lalu berkaitan dengan keterampilan berbahasa semuanya sudah memahami. Ya. Hari ini materi itu akan ada sangkut pautnya terhadap materi kita, yaitu namanya ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Katanya ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pembicaraan, media pembicara. Artinya bahasanya itu bervariasi. Berdasarkan jenisnya, ya, ragam bahasa itu tergolong ke dalam beberapa bagian. Salah satunya yaitu ada namanya ragam bahasa formal. Ada ragam bahasa formal, ada ragam bahasa non formal. Ya. Ya, kalau dia ragam bahasa formal adalah ragam resmi yang dipakai. Ya. Artinya dia sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kalau dia ragam bahasa non formal, dia adalah sebuah ragam yang tidak resmi. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ragam bahasa formal dan non formal.
Ya, silakan berdiri. Contoh ragam bahasa non formalnya seperti biasa kayak Din, aku hari ini nggak bisa datang ya soalnya aku lagi sakit. Bagus. Ragam bahasa formal? Ya, silakan. Oh, boleh. Ya. Bagus sekali. Berikan aplaus buat temannya. Ini adalah contoh ragam formal yang dimana dia menggunakan ragamnya bahasanya yang baku, yang benar, dan menggunakan yaitu tanda baca kutip. Ya. Din, saya tidak dapat hadir hari ini karena sedang sakit. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Artinya apa? Dia memberitahukan kepada temannya bahwasanya hari ini dia tidak bisa hadir karena sedang sakit. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa ragam formal itu adalah sebuah ragam yang dilembagakan, ya, atau yang namanya ragam bahasanya yang resmi. Ya. Makanya kita harus menggunakan kaidah penulisannya itu harus sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia atau bahasanya yang baku. Ya. Dalam hal ragam formal dan non formal, sering sekali kita salah mengartikan, ya, bahwa kebiasaan kita dalam hal menggunakan ragam bahasa itu seperti kita berbicara dengan teman kita, ya, maka itu bisa kita katakan dengan ragam bahasa non formal. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh temannya secara lisan bahwa ragam non formal. Ya. Kalau kita lihat bagaimana seperti apa bentuk contoh ragam non formal jika itu dituliskan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Nah, kalau kita melihat dan membedakan bahwa di sini ada dua ragam bahasa, yang dimana contohnya yang pertama itu tadi ada namanya formal. Ya. Kemudian yang ini adalah non formal. Apa yang menjadi perbedaan? Kalau di sini kita melihat ada menggunakan kata saya, sedangkan ini menggunakan kata aku, maka saya lebih formal, lebih resmi, ya, dibandingkan dengan kata aku. Kemudian dalam ragam non formal, di sini dia tidak membuat dengan tanda baca. Apakah tanda baca titik, ya, tanda baca seru dan lain sebagainya. Maka di dalam hal formal kita harus memperhatikan yang juga namanya tanda baca. Kemudian selanjutnya ada namanya ragam lisan dan tulisan. Nah, di dalam hal ragam lisan, ciri-ciri yang pertama, kita tidak memerlukan yang namanya sebuah tempat. Ya. Kita tidak memerlukan yang namanya sebuah tempat. Kalau dia ragam tulisan, dia membutuhkan yang namanya tempat. Kemudian di dalam ragam lisan, ya, kita membutuhkan yang namanya lawan bicara. Ya. Sementara dalam ragam tulisan, kita tidak membutuhkan yang namanya lawan bicara.
Artinya, tanpa lawan bicara, kita bisa menulis. Ya. Sementara ragam lisan, dia harus membutuhkan lawan bicara. Ya. Kemudian selanjutnya, apalagi ciri-ciri daripada ragam lisan? Di dalam ragam lisan, ya, fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, serta tanda baca tidak begitu jelas nampak. Ya. Artinya, dia tidak secara eksplisit, secara benar digunakan. Ya. Sementara dalam ragam bahasa tulisan, maka dia harus menggunakan yang namanya tanda baca, ya. Kemudian harus menggunakan yang namanya diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata, ya. Harus cermat. Ya. Maka berbeda di dalam ragam tulisan dengan ragam lisan. Ya. Seperti mungkin kalau kita membayangkan bahwa ragam lisan ini kita berbicara dengan teman kita. Ya. Kalau di dalam ragam tulisan kita menuliskannya dengan yang namanya sebuah kata-kata dan juga menggunakan dengan tanda baca yang baik dan benar. Ya. Kemudian di dalam hal ragam lisan, ya, apalagi yang harus jelas adalah suara atau intonasi. Ya. Kalau dia dalam ragam tulisan, yang dia harus nampak dan jelas itu adalah namanya tanda baca, ya. Kemudian ejaan, ya. Maka dia harus jelas dan nampak. Mungkin kita akan minta teman kita, ya, di antara kita yang tahu, ya, yang mungkin selama ini kita gunakan, ya, yaitu namanya ragam lisan dan tulisan. Siapa yang tahu ragam lisan? Oke, silakan. Ya, boleh secara diungkapkan. Ya, berdiri. Yuk, Mas, ke perpus. Ya, ada satu kalimat. Yuk, Bas, ke perpus. Ya. Kalau kita melihat bahwa penggunaan kata-katanya sesuai dengan ciri-cirinya tadi, dia tidak memperhatikan yang namanya fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, ya kan? Dan juga tanda baca. Artinya dia tidak jelas. Maka harus kita benarkan di dalam ragam tulisan. Siapa yang tahu dan mampu membenarkan daripada apa yang disampaikan temannya dengan kalimat, "Yuk, Bas, kita ke perpus," tadi katanya. Ayo, silakan. Boleh dituliskan. Ragam bahasa tulisan. Baik, terima kasih kepada teman kita. Ya. Nah, di sini dalam hal ragam bahasa tadi sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya ada namanya ragam bahasa lisan. Ada namanya ragam bahasa tulisan. Ini salah satu contoh ragam bahasa tulisan. Ayo, Bas, kita pergi ke perpustakaan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan temannya tadi, yuk, Bas, kita pergi ke perpus. Ya. Artinya, banyak sebuah kata yang harus diperbaiki. Kalau dalam ragam tulisan, maka kata yuk diganti menjadi ayo. Itu adalah kata ajakan, mengajak dia. Ayo, Bas, kita pergi ke perpustakaan. Kemudian, apalagi yang dirubah? Di situ ada juga tempatnya. Ya. Kalau tadi dalam ragam lisan dia mengatakan hanya perpus, maka harus diperbaiki ke dalam ragam tulisan menjadi perpustakaan dan diakhiri dengan tanda baca seru. Karena apa? Itu adalah sebuah kalimat ajakan.
Ya. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya ada namanya ragam bahasa yang baik dan benar. Nah, dalam hal ragam bahasa yang baik dan benar, di sini lebih mementingkan yang namanya ejaan, tanda baca, dipakai dalam situasi yang baik dan benar pula. Ya. Ada sebuah kalimat, seperti contoh yang telah Bapak buat, bahwa kalau kita melihat, ya, sebuah percakapan terjadi di dalam ruang rapat. Kalau kita melihat contohnya, kami tidak dapat. Ya. Kata kami tidak dapat itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kalimat yang baik dan benar. Kami tidak dapat memberikan keputusan secepat ini. Ya. Artinya, dia menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tempatnya. Ya. Ada contoh lain yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-temannya. Ya, silakan. Mau dituliskan atau? Bisa. Nah, contoh kalimat yang baik dan benar itu, contohnya, saya ingin meminta maaf atas keterlambatan saya hari ini. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, artinya kita dapat melihat bahwa tidak ada di situ pemotongan kata, tidak ada di situ pemotongan tanda baca, ya. Dan juga tidak ada di situ disingkat. Seperti yang tadi kita melihat ada namanya ragam bahasa non formal, ada namanya ragam bahasa lisan, yang dimana di situ tidak memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar dan menggunakan tanda baca yang baik dan benar, ya. Nah, jadi ragam bahasa dapat kita lihat dari berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada namanya ragam bahasa formal, yang kedua ada namanya ragam bahasa non formal, yang ketiga ada namanya ragam bahasa lisan, yang keempat ada namanya ragam bahasa tulisan, dan yang terakhir ada namanya ragam bahasa yang baik dan benar. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan secara garis besar atau secara umum yang nantinya ini akan menumbuhkan kita dalam hal berbicara. Sebagaimana salah satu aspek keterampilan berbicara, yaitu kita mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Dan ini juga saling berkaitan dengan materi kita minggu yang lalu, yaitu ada aspek keterampilan berbahasa. Salah satunya yaitu ada namanya aspek keterampilan berbicara. Ya. Mungkin terakhir Bapak ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi, pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ragam bahasa di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut konteks ialah pembicara dan media pembicara memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ragam bahasa formal, yang kedua, ragam bahasa non-formal, yang ketiga, ragam bahasa tulisan, yang keempat, ragam bahasa lisan, dan yang terakhir, ragam bahasa yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, tadi temannya sudah menyimpulkan bahwa di dalam hal ragam bahasa itu, menurut media pembicara, konteks pembicara, yang dimana ada berbagai macam jenis. Yang pertama adanya yaitu formal, yang kedua ada non formal, yang ketiga ada namanya lisan, yang keempat ada namanya tulisan, dan yang terakhir ragam bahasa yang baik dan benar. Bisa dipahami ya? Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, selanjutnya minggu depan Bapak akan berikan yang namanya tugas buat kita semuanya supaya untuk melatih kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti tugasnya dapat
dikerjakan melalui link yang nanti akan Bapak sampaikan ke grup kita untuk kiranya dikerjakan. Paling lama dikumpulkan yaitu besok pada pukul 9.00 WIB. Bisa ya? Terima kasih, pada hari ini kita cukupkan pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.